Bab 16. Memberi pelajaran tentang kehidupan. Setelah bertemu dengan Bella dan Sheila, Sanjaya tidak langsung pulang ke rumah, melainkan jalan-jalan ke pantai untuk menikmati desiran ombak laut. Sanjaya duduk di atas motornya sambil merenungi kehebatan Sang Pencipta yang telah membuat lautan luas, serta suara desiran ombak sebagai pengiring, sehingga menjadi karya yang indah yang bisa dinikmati mata dan telinga. Lautan mengajari kita manusia banyak hal. Berbagai macam air, entah itu air sungai atau air dari selokan, semua bermuara ke arah laut, walaupun banyak yang mempengaruhinya agar berubah menjadi air yang memiliki rasa berbeda. Meski begitu, seberapa banyaknya air tawar yang masuk itu tidak merubah jati diri air laut yang rasanya asin. Begitu pula sebagai manusia, sudah selayaknya kita menjadi manusia yang berprinsip agar tidak mudah dikendalikan oleh nafsu dan setan. Dan Sang Pencipta menciptakan laut dengan luas dan dalam sehingga bisa bermanfaat bagi bermacam ikan untuk hidup dan berkembang biak. Begitu juga bagi manusia, jika hidupnya ingin bermanfaat, seseorang harus memperluas cara berpikirnya dan memperdalam hatinya untuk memahami makna hidup. Hidup itu seperti kisah antara sutradara dan artis ketika membuat film atau sinetron. Yakni setiap orang menjalani peran masing-masing, ada yang menjadi jahat ataupun baik. Dan tugas seorang artis adalah menjalani peran masing-masing sehingga antara aktris tidak akan mencela peran yang mereka dapat, sebab mereka tahu itu hanyalah skrip yang diberikan oleh sutradara. Sama halnya kita sebagai manusia menjalani takdir atau skrip dari sutradara alam semesta. Sebagai manusia, skrip atau peran yang harus dijalankan adalah taat kepada Sang Pencipta, bersabar ketika diberi ujian, serta ikhlas ketika memberi bantuan. Sehingga ketika hati dan pikiran kita bisa seluas dan sedalam lautan, kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Sebab setiap orang telah menjalani peran masing-masing. Ketika manusia menyadari dan bisa mempraktekkan itu semua, maka akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Ketika hari sudah malam, Sanjaya kembali ke rumahnya. Namun saat dalam perjalanan, Sanjaya tiba-tiba menghentikan motor, sebab saat melewati sebuah klub malam dia melihat seorang yang dia kenal keluar dari klub tersebut. Pria itu tidak lain adalah preman yang telah dia hajar sekaligus yang telah mematahkan tangan Bang Tarno. Terlihat preman itu bersama dengan 3 orang menaiki sebuah mobil lalu melaju ke arah tertentu. Melihat itu, Sanjaya segera mengikutinya dari belakang. Untungnya masih di area perkotaan, jadi jalan cukup ramai, sehingga Sanjaya masih bisa mengikuti dengan motornya. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, mobil itu masuk ke perumahan dan berhenti di sebuah rumah berlantai 2. Sanjaya masih mengawasi dengan santai dan tidak tergesa-gesa untuk masuk. Dia memeriksa rumah itu menggunakan mata batin dan melihat di dalam rumah terdapat 8 orang. 7 orang lainnya adalah manusia biasa, namun 1 orang yang terlihat kurus dan pendek memiliki aura tenaga dalam yang samar. Karena jaraknya yang cukup jauh, jadi Sanjaya belum bisa memastikan. Setelah melihat situasi di dalam dengan jelas, Sanjaya segera masuk untuk memberi pelajaran kepada para preman yang ada di dalam. Pelajaran yang cukup keras, berharap mereka akan jera. Sanjaya memakai jaket hoodie dan masker seperti saat menolong Bang Tarno di rumah sakit. Lalu mengetuk pintu dan tidak secara gegabah mendobraknya, agar tidak memancing keributan yang tidak perlu, sebab dia berada di sebuah perumahan yang cukup padat. Tok, tok, tok. Suara pintu yang diketuk Sanjaya, dan tak lama pintu pun terbuka. "Siapa kamu?" Sosok tinggi besar bertanya kepada Sanjaya. "Saya adalah ayahmu yang datang untuk memberimu pelajaran tentang kehidupan," ucap Sanjaya dengan nada riang. "Kampret, kamu bosan hidup ya?" Pria itu melotot sambil memegang kerah Sanjaya. Namun saat tangan pria itu memegang kerah baju Sanjaya, Sanjaya mendorongnya masuk lalu menutup pintu. Kemudian pergelangan tangan pria itu dicengkram Sanjaya lalu diputar. Klak. Suara tulang yang patah terdengar. Waduh. Suara jeritan yang disertai rangan kesakitan terdengar. Plak, plak, plak. Banyak suara langkah kaki terdengar saat 6 orang lainnya datang menuruni tangga. "Kutu kupret, kamu berani melukai anggota geng ular kami, maka matilah." Suara preman yang telah datang
sambil meloncat dari tangga dan mengarahkan tendangannya ke kepala Sanjaya. Bang! Pukulan Sanjaya dilontarkan ke arah kaki preman itu. Wah! Suara kesakitan yang tidak kalah menyayat hati dari pria sebelumnya juga terdengar, sebab kakinya patah serta terlempar dan menabrak meja. Sementara itu, satu orang yang masih berada di lantai atas mengamati gerakan Sanjaya dan membuat penilaian beberapa hal. Wah, dia orang yang berilmu, kata salah satu preman yang masih berada di tangga. Tepatnya pria itulah yang melukai Bang Tarno. Cepat ambil senjata, teriak salah satu preman yang ada di belakang. Kelima preman yang masih berada di tangga segera kembali ke lantai 2 dan mengambil senjata seperti parang, tongkat, dan golok. Lalu kembali ke lantai 1 berharap bisa membunuh Sanjaya. Seorang preman menyabetkan tongkatnya ke kepala Sanjaya, namun Sanjaya segera merunduk ke bawah dan melakukan tendangan memutar di lantai. Klak! Suara patah tulang terdengar sekali lagi. Wah! Lalu suara jeritan terdengar lagi. Melihat kehebatan Sanjaya, keempat preman lainnya mulai takut dan ragu-ragu untuk menyerang, sebab serangan Sanjaya sangat efisien, sekali serang bisa mematahkan tulang lawan. Jangan takut serang secara bersamaan. Melihat anak buahnya ragu-ragu, pria yang masih ada di lantai atas segera memberikan instruksinya. Benar saja, setelah mendengar instruksi itu keempat preman menemukan kembali keberaniannya. Sebab mereka tahu betul kehebatan bos. Meski mereka agak takut kepada Sanjaya, maka mereka lebih takut lagi kepada bos mereka. Wush, wush. Suara beberapa senjata yang membelah kehampaan. Ada parang serta golok dan pedang semua diarahkan ke tubuh Sanjaya. Kemudian Sanjaya menghindar dengan melompat ke arah tembok dan menggunakan daya dorong dari tembok untuk meloncat lagi dan sampai di belakang salah satu preman. Kemudian meraih tangan preman itu lalu memutarnya ke belakang dan mematahkannya. Tidak sampai di situ, Sanjaya kemudian melompat ke preman satu lalu ke preman lainnya dan mematahkan tangan atau kakinya. Klak! Au! Klak! Au! Klak! Au! Suara patah tulang dan jeritan saling saut menyahut di antara para preman.